Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel, MPM 200-215, Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan historiografi Asia Tenggara, yang dimana historiografi Asia Tenggara ini merupakan kumpulan tulisan dari orang-orang Eropa Barat, Asia, dan Amerika yang masing-masing dengan latar belakang dan kebudayaan tradisi ilmunya yang sendiri. Penulisan terpenting dalam penulisan sejarah Asia Tenggara, bila mana sejarawan dapat melepaskan diri dari dukungan sumber-sumber Eropa Barat. Historiografi Asia Tenggara sendiri terbagi menjadi dua, yaitu historiografi tradisional dan historiografi modern. Historiografi tradisional memiliki ciri-ciri seperti pada umumnya istana santris dan masih berorientasi pada agama serta kepentingan raja ataupun para tokoh yang berpengaruh. Sedangkan historiografi modern di Asia Tenggara awalnya lebih banyak berasal dari historiografi barat. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, munculnya perguruan-perguruan tinggi di Thailand dan Filipina, serta politik etis di Hindia Belanda. Penelitian oleh sarjana Asia yang semakin bertambah jumlahnya selama 20 tahun yang lalu nampaknya akan membawa perubahan yang luar biasa. Atau pedagang N.J. Krom mengenai sejarah Jawa Lama, lalu mengenai inskripsi yang berlimpah di Burma, Tiongkok, India ataupun Barat. Karya Krom yang monumental mengenai Indo-Javanese Grand Hits benar-benar berada dalam karya yang populer. Perubahan baru secara revolusioner yang terjadi di Asia Tenggara sejak Perang Dunia Kedua tak dapat dihindarkan untuk mengadakan penelitian ulang tentang konsepsi-konsepsi lama mengenai sejarah dan mencoba suatu pandangan yang berorientasi ulang. Selama abad 19 dan 20, terdapat 3 bidang historiografi Asia Tenggara modern. Pertama, sejarah kuno, kurang dikenal penduduk asli serta diungkapkan oleh para filosof, epigraf, dan arkeolog. Kedua, sejarah kolonial, perdagangan, perang, perjanjian yang menjadi perhatian khusus bagi orang Eropa. Ketiga, periode tengah, sekitar abad 4-10 sebelum abad 19, merupakan zaman penulisan sejarah penduduk asli. Konsep dasar sejarah ilmiah telah sampai di Asia Tenggara tentang pentingnya batasan waktu, tempat, pengetahuan masa lampau, harus sekuler dan humanitis, serta fakta dan interpretasi sejarah harus selalu diuji dengan metode ilmiah. Penulisan sejarah Asia Tenggara yang dilakukan oleh sejarawan profesional sebenarnya merupakan bidang kajian yang relatif baru jika dibandingkan dengan kajian sejarah Asia Selatan ataupun sejarah Asia Timur. Karya pertama tentang sejarah Asia Tenggara sebagai suatu kajian yang bisa diketahui lengkap mencakup periode dari masa prasejarah sampai kontemporer, baru muncul pada tahun 1955 melalui buku D.G.E. Hart, A History of Science. Hart adalah pengajar SOAS dan merupakan profesor pertama dalam bidang kajian sejarah Asia Tenggara. Sebelum munculnya karya Hart tersebut, tulisan-tulisan sejarah mengenai sejarah Asia Tenggara sudah ada, tetapi bukan merupakan tulisan
yang bersifat menyeluruh. Mengenai kawasan Asia Tenggara, tulisan-tulisan itu membahas suatu wilayah saja. Misalnya Jawa, Burma, Sumatera, dan Kamboja. Pada umumnya bukan ditulis oleh ahli ilmiah sejarah. Terdapat 3 kelompok cendekiawan yang mengkaji sejarah Asia Tenggara masa itu ialah: pertama, kaum orientalis dan para ahli arkeologi, khususnya ahli prasasti yang mempelajari kerajaan-kerajaan kuno untuk merekonstruksi kronologi politik masa lampau. Kedua, para ahli filosof yang mempelajari literatur pribumi untuk merekonstruksi teks asli. Ketiga, dalam jumlah yang sangat langka, para sejarawan kontemporer yang berkonsentrasi pada sumber sejarah. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.